Baik, sebelumnya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dulhan Hakim dari NIM 23034190023 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang kurikulum yang ideal di jenjang SLTP atau SLTA. Gitu. Tugas ini guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah telaah kurikulum bahasa Arab. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, penjelasan yang akan saya jelaskan nanti meliputi 6 poin. Yang pertama yaitu rencana kurikulum bahasa Arab. Kemudian yang kedua ada materi kurikulum bahasa Arab. Kemudian yang ketiga ada implementasi kurikulum bahasa Arab. Yang keempat ada tujuan kurikulum bahasa Arab. Yang kelima ada organisasi kurikulum bahasa Arab. Dan yang keenam ada evaluasi kurikulum bahasa Arab. Dan tentunya keenam poin ini adalah berkaitan dengan kurikulum yang ideal bagi SLTP maupun SLTA. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke 6 poin tadi, alangkah baiknya kita dapat mengerti dahulu apa itu pengertian dari kurikulum. Nah, kurikulum ini adalah sebuah atau seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai apa, yaitu sebagai penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi kurikulum ini adalah isinya adalah tujuan, isi dan bahan pelajaran. Kemudian langsung saja kita masuk poin yang pertama, yaitu rencana kurikulum bahasa Arab yang ideal. Nah, perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional dan analisis sistematis dari proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan tentunya efisien. Kemudian perencanaan kurikulum yang ideal, adalah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan siswa, yang mana dibingkai atau dibungkus dalam rangkaian kegiatan dan aktivitas, serta memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada pada siswa. Gitu. Kemudian itu tadi rencana kurikulum bahasa Arab yang ideal masuk pada tujuan kurikulum yang ideal. Nah, tujuan kurikulum yang ideal ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu tujuan kompetensi kebahasaan. Apakah kompetensi kebahasaan itu yaitu kurikulum yang bertujuan atau kompetensi kurikulum yang bertujuan untuk menguasai kaidah dan tata bahasa Arab, baik pada tataran fonologi maupun formologi, sintaksis ataupun semantik gitu. Kemudian tujuan kompetensi komunikasi yaitu apa? Yaitu yang mengarahkan para pembelajar untuk memiliki kemampuan dalam menggunakan bahasa Arab baik secara lisan maupun tulisan, guna mengungkapkan ide, gagasan ataupun perasaan yang dimiliki oleh pembelajar atau siswa begitu. Ini yang selanjutnya yaitu tujuan kompetensi budaya, yaitu apa? Yaitu yang menuntut para pembelajar atau siswa untuk memahami seluruh aspek kebudayaan yang ada dalam bahasa Arab, baik mulai dari adat istiadat, etika, seni maupun nilai-nilainya. Kemudian poin yang berikutnya yaitu materi kurikulum ideal. Nah, materi kurikulum yang ideal adalah yang isi atau materinya itu menyangkut seluruh aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan yang dipaparkan pada isi setiap materi pelajaran yang diberikan
maupun dalam kegiatan siswa atau aktivitas siswa gitu. Tujuannya adalah untuk mencapai ketentuan yang sudah ada atau ketentuan yang sudah ditentukan oleh pihak terkait gitu. Kemudian poin selanjutnya adalah organisasi kurikulum yang ideal. Nah, organisasi kurikulum ini merupakan hal yang terpenting ya dalam pembinaan kurikulum. Dan organisasi ini berhubungan erat atau berkaitan erat dengan dengan tujuan program pendidikan yang ingin kita capai. Karena kurikulum itu turut menentukan bahan pelajaran, urutan, dan cara penyajiannya kepada peserta didik. Itu organisasi kurikulum. Kemudian masuk ke poin selanjutnya yaitu implementasi kurikulum yang ideal. Nah, dalam kurikulum bahasa Arab yang sekarang, implementasi atau realisasi yang digunakan adalah kurikulum 2013, yang mana perlu kita ketahui bersama bahwa dalam kurikulum K13 ini pendekatan yang digunakan adalah atau mengarah pada pembelajaran 5M. Yang pertama yaitu mengamati isi materi atau mungkin objek yang dipelajari, kemudian menanya, kemudian yaitu mengumpulkan, kemudian mengasosiasikan, kemudian mengkomunikasikannya. Tuh. Jadi implementasi kurikulum yang ideal adalah menurut K13 yaitu yang di dalamnya ada 5M-nya yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Kemudian poin berikutnya yaitu evaluasi kurikulum bahasa yang ideal. Nah, evaluasi ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi keefektifan atau keefektivitasan dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam kurikulum, evaluasi itu berfungsi untuk mengetahui sampai mana taraf suatu proses pembelajaran berlangsung. Gitu. Nah, teknik evaluasi sendiri ada dua. Yang pertama teknik penilaian kemampuan dan yang kedua teknik analisis hasil evaluasi. Nah, teknik penilaian kemampuan adalah teknik yang dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu dapat berupa lisan maupun tulisan gitu. Itu teknik penilaian kemampuan. Kemudian teknik analisis hasil evaluasi, yaitu beberapa teknik yang dapat dipakai dengan menggunakan angket, wawancara, dan checklist. Itu tadi poin terakhir dalam kurikulum ideal. Baik, mungkin itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang kurikulum ideal, kurikulum bahasa Arab yang ideal. Apabila dari saya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.